Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 8A yang Bu Gesi cintai dan Bu Gesi banggakan. Pada pertemuan PJJ ke-12 ini, Bu Gesi akan menyampaikan materi lanjutan dari KD cahaya dan alat-alat optik. Untuk materi pada PJJ ke-12 ini, Bu Gesi akan membahas tentang pembiasan. Anak-anakku, sebelum dimulai PJJ ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, kelas 8A dimanapun kalian berada, anak-anakku semuanya, Bu Gesi harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti PJJ dan tetap jaga kesehatan kalian, ya. Tetap ikuti 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ya, anak-anakku semuanya, untuk kelas 8, jika materi PJJ yang Bu Gesi sampaikan tanggal 24 kemarin, jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya di grup WA Fisika atau grup Kaizila yang Bu Gesi buat. Anak-anakku, untuk materi hari ini akan Bu Gesi lanjutkan tentang materi pada PJJ ini. Bu Gesi akan membahas tentang pembiasan cahaya. Anak-anakku semuanya, untuk konsep-konsep yang Bu Gesi berikan pada minggu kemarin, silakan dipelajari. Nanti jika ada kendala tentang konsep-konsep, nanti akan Bu Gesi buat rangkuman, ya, rangkuman pembahasan langsung Bu Gesi tayangkan dalam video. Konsep apa yang masih kalian bingung, bisa kalian berkonsultasi dengan Bu Gesi melalui WA atau grup Kaizila Fisika kelas 7 dan kelas 8. Anak-anakku, untuk materi pembiasan, bentar, tidak membuat pulpen dulu. Pembiasan cahaya. Ya. Pembiasan itu apa, sayang? Yaitu perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium yang transparan yang kerapatannya berbeda. Misalkan air dengan udara. Nah, seperti kalian memasukkan air ke dalam, memasukkan sendok ke dalam air atau gelas, pasti akan mengalami pembiasan. Ya. Terus yang kedua, pembiasan cahaya terjadi akibat cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Oke, ini adalah pembiasan cahaya pada udara dan ini adalah pada permukaan dua bidang batasnya. Ini kaca paralel, ini adalah sinar datangnya, ini adalah sinar biasnya, ya. Ini sinar datang yang sejajar dengan sinar yang keluar dari kaca plan paralel. Ya, ini sinar datangnya. Ya, nanti akan membias, ya. Terjadi pembiasan. Oke. Hukum Snellius menyatakan bahwa ya, sinar datang, yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Anak-anakku, hukum Snellius yang pertama,
sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Terus yang kedua, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Terus yang ketiga, jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Next, nah ini adalah lensa. Lensa cekung, ya, lensa cekung itu melengkungnya ke dalam. Ya, melengkungnya ke dalam. Ini cekung-cekung, ini adalah cekung cembung. Cekung cembung. Ini adalah datar cekung. Untuk titik fokus lensa cekung berada pada sisi yang sama dengan sinar datang, sehingga titik fokus lensa cekung bersifat maya. Bersifat maya. Pada lensa cekung, fokusnya bersifat maya dan bernilai negatif. Lensa cekung itu bersifat divergen. Dia cirinya apa? Menyebarkan sinar. Ya. Next. Sekarang lensa cekung beserta titiknya. Ini lensa cekung. Ini adalah F1, 2 kalinya fokus 1, F2, 2 kalinya fokus 2. Pembentukan bayangan pada lensa cekung jika ya, ini benda di ruang. Ya, ini di sini bayangannya nanti terletak di depan cermin, ini bayangannya bersifat maya, tegak dan diperkecil. Nah, ini. Ya, bersifat maya, tegak dan diperkecil, ini bayangannya. Nah, untuk bendanya jika diletak di sini, di antara F2 dengan 2F ini di sini, maka sifat bayangannya maya, tegak dan diperkecil juga di depan lensa. Untuk bayangan benda di sini, di antara lensa cekung dengan F2 ini, maka bayangannya berada di sini dengan sifatnya maya, tegak diperkecil, dan letaknya juga di depan lensa. Ya. Pembiasan pada lensa cembung. Ya, cembung. Ini cembung. Ini adalah cembung cekung. Ya. Ini adalah datar cembung. Ya. Untuk lensa cembung, ya, dia bersifat konvergen karena dia adalah mengumpulkan sinar. Ya, mengumpulkan sinar. Oke, ini adalah pembentukan bayangan pada lensa cembung. Ini fokus, 2 kali fokus 1, fokus 2, 2 kali fokus 2. Ini bayangannya jika benda di sini, ya, nanti bayangannya berada di sini. Ini bayangannya. Yaitu sifat bayangannya apa? Nyata, terbalik, dan diperkecil. Terletak di antara F1 dengan F2. Ya, ini F1 dengan 2 F1 di sini. Ya. Ini jarak ini ke sini sama dengan jarak ini ke sini. Jadi ini sampai sini jaraknya adalah 2 kalinya F1 ini. Oke, next. Untuk bayangan pada ini bayangan di sini
benda di sini, maka bayangannya dia akan berada di sini, yaitu nyata terbalik diperbesar. Bayangannya adalah di luar 2F1. Ya, semakin ke sana. Untuk bayangannya, kalau benda terletak di F2, maka bayangannya itu tak terhingga. Maya tak terhingga, jadi tidak terhingga. Oke, untuk pembiasan cahaya pada lensa cembung yang berada di sini, lensa sama ke F2, maka dia bayangannya di sebelah sini nih. Bayangannya apa? Tegak, maya, diperbesar, dan lensa bayangannya terletak di depan lensa. Yang perlu anak-anakku perhatikan, nih ya, pada lensa cembung itu fokusnya bernilai positif. Sedangkan pada lensa cekung fokusnya bernilai negatif. Sehingga benda nyata, maka S0-nya bersifat positif. Untuk S absen bernilai positif berarti bayangannya bersifat nyata. Tetapi jika S absennya itu bernilai negatif, ya, maka bayangannya bersifat maya. Oke sayang, ini adalah pemetaannya, bayangan cermin cekung dan lensa cembung. Pada cermin cekung dan lensa cembung. Nah, ini berlaku ini. Ya, ini benda, ini adalah bayangannya. Letak benda, ini letak bayangannya. Ini adalah 1, 2, 3, 4 itu adalah ruangnya. NN-nya adalah nyata, NM itu maya, gitu. Ya, benda di ruang 4, bayangannya di ruang. Ini adalah tegak, ini terbalik ya. Ini adalah besar, K itu diperkecil seperti itu. Ya. Benda di ruang 4, 3, 2, 1. Ini adalah bendanya, di sini adalah bayangannya. Ini untuk lensa, ya lensa itu rumusnya sama dengan cermin, ya sama persis penjabarannya seperti yang Bu Esi berikan pada cermin kemarin, ya masih ingat ya. Cuman yang membedakan adalah besarnya fokus. Jadi fokus ini yang membedakan. Nah, letak fokus kalau lensanya cekung fokusnya negatif, kalau lensanya cembung fokusnya positif. Balikannya dengan cermin, ya. Nah, itu sayang materi yang Bu Gesi berikan pada hari ini, anak-anakku. Bu Gesi harapkan kalian bisa memahaminya. Jika ada kesulitan bisa bertanya ya. Dan kerjakan tugas yang Bu Gesi berikan pada menu tugas. Anak-anakku kelas 8, silakan kalian pelajari materi PJJ ke-12 ini. Saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Dan jika ada yang belum jelas bisa bertanya di grup fisika. Oke sayang, untuk pertemuan kali ini, saya ucapkan alhamdulillah pertemuan ke-12 bisa berjalan dengan baik. Sinyalnya juga bagus dan bisa memberikan video ke kalian juga dengan lancar. Terima kasih sayang. Mari nanti kita ketemu lagi di PJJ ke-13 minggu berikutnya dan semoga kita bisa berkumpul dengan keadaan baik dan sehat selalu. Anak-anakku, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.